Mazmur 85 ayat yang ke-11. Mazmur 85 ayat 11. Ayat ini pernah kita baca ya. Kita ulangi ini menjadi satu kesaksian buat Ibu Harminto untuk kita semua. Mazmur 85 ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Mazmur 85 ayat 11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Jadi kita melihat di sini, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Jadi kasih itu dan kesetiaan itu saling terikat, saling terkait. Kenapa orang bisa setia? Sebab orang itu punya kasih. Ya, kalau orang itu punya kasih, pasti dia punya kesetiaan. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Dua hal itu pasti akan bertemu selalu. Kasih dan kesetiaan. Jadi dikatakan bahwa kasih dan kesetiaan akan bertemu. Jadi sekali orang yang mengasihi pasti setia. Jadi kesetiaan itu bukan karena sebuah paksaan atau dorongan-dorongan orang lain. Tapi kenapa orang menjadi setia? Sebab dia punya kasih, mengasihi Tuhan. Makanya dia menjadi seorang pribadi yang setia. Ya, orang untuk setia harus memiliki kasih. Kalau orang punya kasih, pasti dia akan menjadi orang yang setia. Itu sudah tidak bisa dipisahkan. Dalam pelayanan juga seperti itu. Kalau melayani Tuhan itu berdasarkan kasih, pasti dia akan melayani Tuhan dalam kesetiaan. Jadi jangan sampai kemudian salah, jangan sampai dasarnya itu ibadah pelayanan itu karena hal jasmani. Kalau melayani Tuhan itu karena atas dasar motivasi jasmani, maka tidak akan bertemu, tidak akan klop, tidak akan klik, tidak akan bisa disatukan dengan Tuhan. Tapi ketika orang bisa kemudian mengasihi dan orang bisa setia, maka dia akan bisa dipertemukan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Orang mengasihi pasti setia. Orang setia pasti punya kasih. Sudah akan mungkin kemudian salah. Makanya milikilah kasih, maka kita akan menjadi setia. Kalau kita setia harus dengan kita memiliki kasih dan kesetiaan. Maka apa yang didapat? Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kita tahu ya, cium-ciuman itu tanda kasih. Biasanya cium-ciuman itu ya pada akhirnya adalah kehidupan nikah, berhubungan dengan kehidupan mempelai. Dikatakan sini keadilan dan damai sejahtera itu merupakan upah. Keadilan dan damai sejahtera. Orang yang memiliki kasih dan kesetiaan, Tuhan itu adil. Gitu. Upahnya itu ada pasti. Adil Tuhan itu. Dalam segala sesuatu Tuhan itu adil. Dan Alkitab mengatakan ada upah damai sejahtera. Itu upah. Dari kata bercium-ciuman itu kehidupan mempelai. Itu upah. Itu hasil dari sebuah jerih payah. Makanya kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Makanya sebelum keadilan dan damai itu didapat, maka orang perlu kasih dan setia. Dalam hal jasmani pun seperti itu, apalagi dalam hal yang rohani. Makanya kita perlu ya berjuang, kita perlu berusaha supaya pada akhirnya upah keadilan dan damai sejahtera itu kita dapat. Allah itu Allah yang adil, Allah itu Allah yang damai. Itu akan pasti Tuhan berikan buat hidup kita. Tidak perlu kita khawatir. Nanti kalau aku mengasihi Tuhan, nanti kalau aku setia, amin. Paling tidak kalau sudah seperti Bu Harminto, siapa yang bisa menjamin kalau bukan Tuhan? Ya kan, sudah damai. Ya, jadi jangan pernah kemudian kita meragukan namanya kasih, namanya kesetiaan.
Itu sesuatu hal yang penting, kasih dan kesetiaan. Nanti ada keadilan, pasti ada keadilan. Tapi saya sudah katakan tadi ya, keadilan jangan sampai diartikan, oh kalau setia ini meninggalnya pasti begini. Bagaimana kalau kemudian, ya itu pandangan manusia. Itu buat kita sendiri. Tapi jangan sampai dipakai untuk menghakimi orang. Tuhan Yesus saja matinya sebagai orang terkutuk di atas kayu salib. Ya kan? Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Kalau dipikir manusia, terkutuk. Tapi tidak seperti itu pandangan Tuhan. Jadi kita tidak bisa menilai orang ya, wah dia kecelakaan, oh berarti dia tidak setia, oh dia tidak bisa mungkin. Tapi paling tidak ada satu tanda-tanda, oh ini orang setia, oh enak caranya dipanggil Tuhan, gitu loh. Paling tidak ada tanda-tandanya begitu, oh enak cara dipanggil Tuhan. Pasti akan ada kesaksian dari orang-orang sekitarnya, oh bagaimana tuh proses dipanggil Tuhan. Seperti orang yang kemudian seperti orang sulit, habis kalian sulit dicabut, waduh, enggak. Saya sudah melihat banyak orang setia itu pada akhirnya hidupnya ketika dipanggil Tuhan benar seperti itu. Sudah katakan kemarin tadi sudah disaksikan Bu Sulaiman ya, nggak salah namanya orang nggak tahu, nggak apa-apa ya. Sudah diam, sudah siap. Gak kemudian sampai saya orang kayak orang apa keselak gitu, enggak, biasa sih dia sebenarnya. Tapi namanya ibu ya tidak apa-apa, merindukan anak tidak apa-apa, tidak salah. Pengen bertemu dengan anak yang disayangi tidak apa-apa. Sehingga sebenarnya sudah lemah, sudah kelihatan di samping leher itu sudah kelihatan. Ya ibu sudah lemah sekali. Kan sama seperti bahwa gembala kita kan sama. Ketika sudah lemah, begitu kan? Ketika kemudian dinyanyikan Yesus mawar salam, naik detak jantung, apa-apa. Seperti itu juga seperti itu, sudah lemah, sudah kelihatan, sudah lemah, tanda-tanda dari segala sesuatu sudah kelihatan sekali. Tapi ketika mendengar nama anak yang disayanginya, bukan berarti yang lain tidak disayang ya, tapi ibu pasti mengetahui sesuatu ya, sehingga kemudian bangkitlah semangatnya lagi, berusaha untuk kemudian menyemangati dirinya ya gitu, pengen bertemu memang gitu. Tapi apa daya, Tuhan sudah menentukan waktunya gitu, sudah menentukan waktunya. Apalagi sudah dikatakan sudah boleh ikhlas untuk tindak untuk istirahat ya. Jadi selamat beristirahat Tuhan minta, jangan kemudian selamat jalan yang laku ya. Ya kan, kecuali kalau kita mau ke Surabaya, bantu doanya selamat jalan, oh hati-hati di jalan ya, betul. Tapi Tuhan minta tuh selamat beristirahat, sudah istirahat itu ya. Jadi kita mengerti bahasa-bahasa itu supaya kemudian kita semua bisa memahami firman Tuhan. Jadi ingat ya, jadi kasih dan kesetiaan akan bertemu, itu firman. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Bertemu dengan siapa? Ya bertemu kepada si pemilik kasih dan kesetiaan itu ya. Siapa itu yang mempelai pria surga? Ya kan? Upahnya adalah keadilan dan damai sejahtera. Ya, satu lagi Ayub pasal 36. Ayub pasal 36. Satu lagi juga saya
diingatkan ya. Jadi memang ibu ini puji Tuhan, biasanya kalau pesen baju untuk yang sepuh-sepuh ini datangnya tuh bisa 4 hari, bisa kemudian 1 minggu, ya lama sekali. Tapi kemudian tante kemarin kemudian sampaikan kepada penjualnya, tolong dikirim agak cepat karena kemudian mau dibagi. Sabtu Minggu siang sudah sampai. Ya, itu Sabtu Minggu siang data memang sudah menjadi rencana untuk dipakai ibu-ibu. Ya, jadi kami pun bersyukur gitu, sampai akhir pun kami masih bisa kemudian memberikan kepada ibu. Ya, kami bersyukur. Ya, jadi puji Tuhan. Biasanya lama sekali baju itu sampai, tapi kok ya bisa gitu ya, 2 hari itu sampai. Jadi kita terima kasih sama Tuhan. Ya, dikasih kesempatan memberikan kepada pahlawan-pahlawan pejuang-pejuang iman. Ya, Ayub pasal 36 ayat yang ke-11. Ayub pasal 36 ayat yang ke-11. Nanti sudah bisa baca semua ya. Itu tapi ayat 11 nanti kita kemudian mengerti. Jikalau mereka mendengar, Ayub 36 ayat 11, jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Pernah ada waktu zaman bapak dulu mendengar Ibu Harminto itu melawan bapak? Pernah ada kemudian mendengar Ibu Harminto itu kemudian melawan firman atau melawan apa? Memang saya tidak menangis seluruhnya, tapi saya tidak pernah mendengar cerita dari bapak. Itu Pak Harminto, Bu Harminto tuh wah wes ngomong firman, tidak pernah. Memang saya tidak menangis, memang saya tidak di Tulungagung kan. Tapi paling tidak adalah kesempatan yang mungkin tidak lama ya, nyetir mobil atau dekat dengan bapak. Tidak pernah kemudian cerita kemudian, itu di Tulungagung tuh Bu Harminto tuh wes Bu Harminto tuh semua cuma tidak pernah. Jadi sangat bersyukur jikalau mereka mendengar dan takluk. Itu loh. Jadi untuk mendengar firman itu butuh penaklukan. Kata bapak dan ibu, kata ibu ya, kalau kemudian Pak Harminto orangnya diam, ibadah dia nurut gitu, baik-baik gitu. Itu cerita yang saya dengar. Ya kan? Nanti kan ini diupload, nanti kan tahu kan, ibu pasti melihat. Kalau saya bohong kan pasti kemudian beliau tahu. Tapi kan ibu sudah kemudian cerita, tidak seperti itu. Dia nurut, gitu. Gak pernah kedengaran kemudian aneh-aneh itu, gak pernah. Ibu Harminto, Pak Harminto itu gak pernah. Ya sudah nurut gitu. Gitu. Kita mengatakan, jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur. Apa yang menjadi kemujuran Ibu Harminto? Dia bisa tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir. Tidak banyak orang loh hidup dalam Tuhan bisa sampai akhir, itu tidak semua orang. Tapi Ibu Harminto sampai akhir. Nah, kita kan, saya kan tidak perlu kemudian menyaksikan yang aneh-aneh, sudah sendiri yang tahu ibu itu. Kalau sudah punya kesempatan kekuat ibadah ya ibadah, meskipun kemudian keadaan ibadah dengan keadaan, tapi tetap ibadah gitu. Selama kuat ibadah, bukan kemudian ngalem-ngaleman. Jadi kalau kemudian kita simpulkan ibu tidak ke gereja karena kekuatannya, karena sudah sepuh. Tapi kalau ketika kemudian diberi kekuatan, kemudian bisa kemudian berangkat. Kita bisa melihat sendiri. Saya tidak perlu kemudian cerita banyak, saudara sendiri kalau semua melihat. Mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Mujur itu bukan mati dalam gelimpang harta, mati dengan meninggalkan warisan yang besar, Allah. Sampai berapa keturunan itu. Mungkin mujur bagi anak-anaknya, tapi malang bagi
yang ditinggal. Karena kita mengatakan dia mengumpulkan harta, siapa yang akan menikmatinya? Kan itu pengkhotbah mengatakan. Ya mujur buat anak-anaknya, tapi malang bagi orang tuanya. Bukan itu yang ditinggalkan. Kemujuran itu adalah artinya dia tetap di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan sekali lagi saya kan tidak tahu gitu. Kok ya dapat kesempatan gitu loh. Saya itu sangat bersyukur tadi dengar Pak Sulaiman kok masih dapat kesempatan. Meskipun itu hanya 1-2 hela nafas, tapi kan masih bersyukur dapat kesempatan berdoa untuk seorang pejuang yang hebat gitu. Ini kan, ini sangat bersyukur gitu. Kok dikasih kesempatan. Ya itulah pekerjaan Tuhan gitu ya. Dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Senangnya apa? Ya itu tadi kembali, senang karena punya Tuhan. Jadi sumber kekuatan, jadi sumber pengharapan. Senang. Kita nggak bisa mengukur orang setia. Saya pernah mengatakan, orang berkorban itu bukan karena dia berlebih-lebih, karena dia senang. Untuk korban itu saya Tuhan minta sudah sepuh, mus ngono mbok yo ngowae. Mbok tidur ae mbok perintah. Enggak bisa. Orang kalau sudah senang ikut Tuhan, sudah memiliki karakter, enggak bisa. Mau dilarang-larang ya enggak bisa. Kalau bisa datang sih datang, kalau bisa lari sendiri. Nah itu ya. Jadi kita bersyukur, jadi dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Kita nggak bisa mengukur kesenangan orang. Senang karena bisa makan enak, senang karena semua tercukupi. Itu bukan standar kesenangan yang firman kemudian berikan. Senang masih bisa ibadah, senang bisa melayani, senang masih bisa berkorban. Itu loh. Pasti ibu itu selalu, mbah itu selalu, kalau tadi kau beli uang diselip nih di dalam supaya bisa korban. Meskipun itu mungkin ya membelikan permen, tapi itu bukan sesuatu yang kecil. Permen kalau menurut nilai berapa, tapi kan nggak bisa dinilai seperti itu. Makanya sampai saya kemudian setelah ngomong jangan nangis Mel, saya nangis. Ingat kasihnya, ingat doa-doanya. Begitu sangat mengasihi. Dan ternyata kami pun bisa kemudian memberikan kasih di detik-detik terakhir. Karena itu sangat bersyukur, kesempatan yang langka. Jadi itulah yang harus kita miliki, ya. Makanya setia sampai akhir. Kita nggak tahu sampai kapan. Kita maunya sampai Tuhan datang. Tapi Tuhan punya rencana masing-masing dalam hidup kita. Makanya kita perlu sungguh-sungguh, perlu mohon kepada Tuhan. Tiba-tiba semua bisa tiba-tiba, tapi yang terbaik datang dari Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir-akhir hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Ya, nanti ini menjadi pengalaman buat kita. Mujur. Kalau Tuhan izinkan seperti Bu Harminto, kita mujur. Tapi kalau nanti Tuhan izinkan kita hidup sampai Tuhan datang kedua kali, kita menjadi mempelai perempuan Tuhan. Betapa juga kita mujur di hadapan Tuhan. Itu awalnya dari apa? Kasih dan kesetiaan. Kalau kita bisa seperti itu, wah betapa kita bersyukur. Kasih kesetiaan kita tidak akan percuma. Orang bisa melupakan, orang bisa mengolok, orang bisa merendahkan, tapi kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan tahu perjuangan kita, Tuhan tahu kesungguhan hidup kita. Ya, jadi kalau kemudian nanti kita, mungkin ibu tidak secara manusia tidak bisa mendengar, tapi kita sampaikan selamat beristirahat dulu, sampai bertemu lagi. Kita punya pengharapan untuk bertemu kembali, dan pasti kita akan bertemu kembali. Ya, Tuhan berkati kita semuanya. Bersama-sama kita akan pujian yang disenangi Ibu Harminto, kemurahan lebih dari hidup. Menurut dari cucunya, ya, kesenangan Ibu Harminto, ini kemurahan lebih dari hidup.
lebih dari itu. Saya hanya menceritakan kebaikan. Soal manusia buruk itu bukan soal saya. Memang manusia punya kelebihan dan kekurangan, tapi saya tidak mau menceritakan tentang kekurangan. Ibu Herminto ini saya juga ingat. Setiap bulan mungkin, atau mungkin 1 bulan 2 kali atau 3 kali, pokoknya ketemu. Beliau selalu memberikan amplop kepada saya. Sudah tahu berapa isinya? Seringkali diberi 10.000. Saya tidak bicara nilai, sebab itu saya kumpulkan. Saya tidak menikmati, saya tidak makan dari uang itu, tapi saya kumpulkan uang itu. Istri saya jadi saksi. Saya tidak pernah makan dari uang itu, sebab itu saya dapat dari kasih orang tua. Saya kumpulkan sampai hari Natal. Saya campur jadi satu dengan pekerjaan Tuhan, dan tidak sepeser pun saya mengambil. Hal itu terus Ibu Herminto berikan kepada kami dalam amplop yang kecil itu, untuk saya dan istri. Ini bukan soal pemberian, tapi ini soal kasih kepada seorang hamba Tuhan. Menganggap kami adalah anak yang harus dikasih, dan kami sangat bersyukur punya orang tua seperti itu. Kasih itulah yang akan menuntun ibu untuk bertemu dengan pemilik kasih, empunya kasih itu. Kita sangat bersyukur, kita paling tidak punya contoh-contoh pahlawan iman bahwa Tuhan tidak tinggalkan. Siapa memiliki kasih, dia akan setia. Dia bisa setia karena dia mengasihi, dan itu kita bisa lihat kepada Ibu Herminto. Begitu sangat mengasihi kami. Banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan, tapi ibu ini sangat mengasihi kami sebagai hamba Tuhan. Kalau mungkin pemberian secara nilai kecil, tapi bukan itu, karena tidak ada berkat Tuhan yang kecil, tapi hati beliau yang besar buat kami, itu yang kami nilai. Perhatian beliau yang besar kepada kami dan kami nilai. Sebab itu
Kami bersyukur di detik-detik terakhir nafas beliau sebelum dipanggil Tuhan, beliau masih beri kesempatan buat kami hamba Tuhan kecil ini berdoa buat beliau. Ini ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan itu menjadi contoh buat kita semua bahwa Tuhan itu mengasihi hidup kita. Kemurahan Tuhan itu besar buat hidup kita. Mari kita setia, mari kita sungguh-sungguh sampai Tuhan datang Tuhan. Sekali lagi kita yang pujian ini merupakan kesukaan yang dinyanyikan Ibu Harbi. Kemurahan-Mu lebih dari ini. Haleluya. Kemurahan. Lebih dari melepas seorang yang dikasih tidak mudah, tapi beliau dimiliki oleh yang mengasihinya, kembali kepada orang yang mengasihinya, kepada Tuhan sebagai pemiliknya. Dan kita bersyukur semua dengan kemurahan Tuhan. Haleluya.
Inilah merupakan pujian yang menjadi kesukaan dari Ibu Harvin. Beliau menganggap bahwa hidup ini merupakan kemurahan Tuhan, sehingga beliau mendapatkan umur sampai 85 tahun. Semua karena kemurahan Tuhan. Dalam masa muda beliau adalah berjuang di dalam ladang Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Secara manusia kami sangat kehilangan beliau Tuhan, tapi Engkaulah pemilik beliau, memanggil kembali, dan kami hanya bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Selamat beristirahat Ibu. Kami bersyukur kami dapat teladan yang bagus dalam pelayanan, dalam ibadah yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih cinta kasih-Mu kepada kami sebagai hamba Tuhan
Terima kasih untuk waktu kesempatan kami berdoa di detik-detik terakhir Engkau berangkat. Kami mendapat kesempatan itu dan kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kehidupan kami. Yang itu menjadi sebuah contoh teladan buat kami ke depan. Untuk kami semua lebih tekun dan setia di dalam ibadah. Biar kasih dan kesetiaan itu kami pertahankan. Untuk kami lebih sungguh-sungguh dalam kami mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk segala perhatian-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu buat Ibu Hanito Tuhan. Biar malam hari ini dalam penghiburan ini, biar keluarga semua dihiburkan bahwa Engkau-lah yang memiliki ibu ini dan Engkau sudah memiliki ibu ini. Biar keluarga di tempat ini menjadi keluarga yang mengasihi kepada Tuhan, keluarga yang boleh mengikhlaskan pasrah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua sidang jemaat-Mu bersyukur boleh mengenal Ibu, boleh mendapatkan teladan dari Ibu, dan semua kenangan itu kami bawa untuk kami melanjutkan ibadah dan pelayanan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih putra putri Ibu dan dalam perjalanan baik dari Jakarta, baik dari luar Jawa, mari Kau hintar perjalanan mereka semua sampai di tempat ini mereka selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Acara besok juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal sampai akhir biar Engkau membimbing acara itu supaya semua boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat kami. Biar kasih Tuhan menolong kami semua, memberkati kami semua yang sudah datang pada hari ini. Biar segala perjuangan kami Engkau yang mengetahui segalanya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa. Kasih kemurahan Tuhan yang berlaku buat kami semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk cinta kasih yang ditunjukkan Ibu kepada kami, untuk pekerjaan Tuhan di keluarga. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah itu menjadi teladan bagi anak dan cucu untuk tetap setia dan mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyertai perjalanan pulang kami, kita sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau sucikan tangan hamba, sucikan hidup hamba-Mu, hubungi dengan minyak urapan Roh Kudus-Mu untuk boleh layak menjadi saluran berkat yang besar buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih sayang dari Bapa yang di surga, kasih karunia damai sejahtera dari anak Allah, diikut sertakan pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai hidup kita di tahun perlindungan Tuhan yang ajaib dan sempurna buat kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita semua pulang bersama dengan Tuhan dengan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, terlebih sebagai mempelai pria surga kami persembahkan, kami bahaskan doa ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sentalu Immanuel, Tuhan berkati kita semuanya.